Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 31 ayat 1 sampai 8. Musa menyampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat dengan giat memimpin kalian lagi. Dan Tuhan telah bersabda kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan memimpin kalian menyeberang. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga kalian dapat memiliki negeri mereka. Yosua akan memimpin kalian menyeberang sesuai dengan sabda Tuhan. Tuhan akan memperlakukan bangsa-bangsa itu sebagaimana Ia telah memperlakukan Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya beserta negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepadamu, dan kalian harus memperlakukan mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kalian. Ia takkan membiarkan dikau dan takkan meninggalkan dikau. Musa lalu memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia takkan membiarkan dikau dan takkan meninggalkan dikau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil
dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobat dan menjadi anak kecil. Setiap orang beriman pasti memiliki harapan terbesar dalam hidupnya supaya kelak boleh bersatu dengan Allah dalam kerajaan surga. Ternyata apa yang menjadi harapan ini telah ditanyakan oleh para murid kepada Yesus. Mereka bertanya, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Hal ini ditanggapi Yesus dengan perintah agar bertobat dan sambil menempatkan anak-anak di tengah-tengah mereka supaya juga menjadi seperti anak kecil. Yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah mereka yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat berarti memperbaiki hidup dan meninggalkan segala dosa dan hidup seturut kehendak Allah. Pun ketika berdosa lagi, maka kita akan berusaha untuk mengubah diri dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Hidup manusia yang berdosa pasti tidak akan tenang sebelum ia datang kepada Tuhan dan bertobat. Selanjutnya, menjadi seperti anak kecil berarti menunjuk pada kerendahan hati yang murni, tulus, bergantung sepenuhnya pada Allah dan orang tua karena mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa. Mereka hanya dapat hidup karena bimbingan, pendampingan, dan pembinaan dari orang tua. Kalau Yesus menempatkan anak-anak di tengah para murid-Nya, itu tanda bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak. Bagi Yesus, anak-anak kecil adalah cermin kerajaan Allah dan kesukacitaan abadi.
Mereka memiliki jiwa yang polos dan murni suci, kadang bertengkar, menangis, namun tak lama setelah itu selesai, lalu berdamai dan tertawa lagi, bahkan bermain bersama lagi dan bergembira. Mereka tidak ingat lagi pertikaian dan mengampuni dengan tulus dan sepenuh hati. Mereka belum ternoda oleh sikap iri, dengki, sombong, dan noda dosa lainnya. Mereka hidup bahagia, taat pada orang tua dan menaruh harapan hidupnya pada orang tuanya. Karena itu pula, setiap orang mencintai dan mengasihi anak-anak. Saudara-saudariku terkasih, bertobat dan menjadi anak kecil menjadi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Hidup kita selalu dipenuhi dengan warna-warni perilaku. Kadang-kadang harus diakui, kita jatuh dalam kedosaan karena pikiran, perasaan, dan perbuatan tidak berkenan di hati manusia dan Tuhan. Tapi acap kali tentunya kita membuat hal-hal yang baik dan benar, dan itu berkenan di hati sesama dan Tuhan. Untuk yang masih kurang, tidak berkenan dan berdosa, kita datang kepada Tuhan dan memohonkan ampun sambil bertobat dan memperbaiki diri. Pun menjadi anak kecil dengan mengambil sifat-sifatnya, membantu kita untuk menjadi lebih percaya dan bergantung selalu kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin.